Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Gunawan, NIM 2019-230012. Saya ingin menjelaskan tentang komputer dan masyarakat di pemerintahan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Langsung ke pendahuluan. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun disikapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan yang kesemuanya ditujukan untuk mereduksi penyebaran COVID-19 di berbagai daerah yang terpapar COVID-19. Kebijakan satu dengan yang lainnya berbeda berdasarkan kepada kondisi dan sasaran pada saat penyebaran COVID-19. Salah satu kebijakan yang saat ini tengah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu kebijakan penerapan aplikasi Peduli Lindungi, yang mana secara metode kebijakan ini memiliki perbedaan dengan kebijakan yang lainnya. Yang salah satu perbedaannya yaitu adanya pemanfaatan teknologi informasi terkait komputer dan masyarakat, yang mana keberfungsian aplikasi Peduli Lindungi ini hanya dapat diakses melalui gawai elektronik yang harus dimiliki oleh warga masyarakat. Kemudian, aplikasi Peduli Lindungi dalam praktisnya mengumpulkan data yang telah diinputkan oleh satuan petugas penanggulangan COVID-19 maupun oleh lembaga terkait lainnya yang berasal dari berbagai daerah, sehingga menciptakan sistem informasi terpadu yang berlaku secara nasional. Sasaran dari penerapan aplikasi Peduli Lindungi yaitu warga masyarakat yang berada di tempat umum atau fasilitas publik. Terdapat 3 tujuan yang hendak dicapai melalui penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini. Apa saja? Yang pertama yaitu integrasi data paparan COVID-19 yang ada di berbagai daerah secara terpadu dan terkini, yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan status penanggulangan COVID-19 di suatu daerah tertentu. Kemudian menjaring masyarakat ketika berada dalam fasilitas publik, dalam artian warga masyarakat yang tidak sedang terinfeksi COVID-19 adalah yang berhak mengakses fasilitas publik. Yang ketiga yaitu instrumen pemetaan atau relasi khusus kondisi suatu daerah dalam upaya penanggulangan COVID-19, yang mana tiap daerah akan dikategorikan berdasarkan kasus paparan COVID-19. Lalu dari ketiga tujuan penerapan aplikasi Peduli Lindungi tersebut, maka 3 elemen penting yang ada yaitu masyarakat, kemudian kepemilikan gawai atau smartphone, dan fasilitas publik. Ketiga elemen tersebut tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini juga menunjukkan bahwa kesesuaian data kesehatan dari paparan COVID-19 menjadi prasyarat agar dapat mengakses fasilitas publik, sehingga kebenaran data dan akses terhadap aplikasi Peduli Lindungi menjadi penting dalam menentukan hak masyarakat dalam mengakses fasilitas publik tersebut. Sehingga keberadaan aplikasi Peduli Lindungi berfungsi bagi masyarakat agar dapat menggunakan fasilitas publik dengan aman dan sesuai aturan pemerintah. Lanjut ke pengenalan aplikasi Peduli Lindungi. Tujuan pembuatan aplikasi Peduli Lindungi yaitu sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan atau menanggulangi penyebaran COVID-19. Salah satunya dilakukan dengan penerapan aplikasi Peduli Lindungi, yang mana aplikasi ini pada dasarnya ditujukan untuk menelusuri aktivitas masyarakat yang tengah berada di fasilitas publik atau umum. Aplikasi Peduli Lindungi dapat diakses melalui https pedulilindungi.id menggunakan browser, atau dapat mengunduh melalui toko aplikasi pada setiap masing-masing gawai yang dimiliki. Sebelum dapat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, pengguna diwajibkan melakukan pendaftaran akun menggunakan alamat email atau nomor telepon. Hal ini juga diwajibkan ketika hendak melakukan login pada aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini dimaksudkan agar data privasi dalam akun tetap aman. Terdapat tujuan penerapan dari aplikasi Peduli Lindungi ini. Apa saja? Yang pertama ada unsur pemerintah. Pemerintah memiliki tujuan yaitu memastikan penerapan social distancing atau menghindari kerumunan dan protokol kesehatan di tempat publik. Kemudian juga memiliki tujuan untuk melacak atau tracing masyarakat terindikasi atau terinfeksi COVID-19. Kemudian ada tujuan melacak pola persebaran masyarakat melalui fitur GPS, Global Positioning System, dan Bluetooth. Kemudian
adanya masukan atau input data bagi penyusunan kebijakan yang akan diterapkan berikutnya. Lalu ada media konsultasi dan layanan kesehatan melalui fitur teledokter. Dalam unsur pengelola fasilitas publik memiliki tujuan yaitu memastikan masyarakat yang berada di fasilitas publik dalam keadaan sehat dan terbebas dari COVID-19. Lalu dalam unsur masyarakat terdapat tujuan yaitu menginformasikan tentang zonasi penyebaran COVID-19 dan juga memastikan fasilitas umum aman dari penyebaran COVID-19. Dalam aplikasi Peduli Lindungi ini terdapat fitur-fitur yang berfungsi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Fitur yang pertama yaitu adanya cek status vaksin dan tes COVID-19. Fitur cek status vaksin dan tes COVID-19 ini berfungsi agar pengguna atau masyarakat dapat mengetahui status dari hasil vaksinasi yang telah dilakukan, juga dari hasil tes COVID-19 seperti PCR dan antigen yang telah dilakukan pada fasilitas kesehatan yang tersedia, serta dapat mengetahui warna label di mana setiap warna label tersebut dapat berpengaruh pada batasan yang dimiliki pengguna atau masyarakat pada fasilitas umum atau tempat umum, pada fasilitas publik atau tempat umum. Lalu fitur yang kedua yaitu fitur periksa sertifikat. Nah, fitur periksa sertifikat ini berfungsi agar masyarakat dapat melihat dan mengunduh sertifikat vaksinasi yang telah didapatkan setelah suntik vaksin dimulai dari dosis pertama hingga dosis ketiga, di mana sertifikat ini dapat digunakan untuk keperluan perizinan fasilitas publik. Lalu ada fitur daftar lab PCR. Fitur ini daftar lab PCR ini berfungsi agar masyarakat mengetahui di mana saja lokasi lab untuk melakukan tes PCR yang terintegrasi dengan data dari Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tentunya lab PCR yang tersedia yaitu di seluruh provinsi Indonesia agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Lalu ada fitur daftar lab antigen. Fitur daftar lab antigen ini berfungsi agar masyarakat mengetahui di mana saja lokasi laboratorium untuk melakukan tes antigen yang terintegrasi dengan data dari media informasi resmi terkini penyakit infeksi emerging atau infeksi emerging. Laboratorium antigen yang tersedia yaitu di seluruh provinsi Indonesia. Lalu ada fitur daftar vaksinasi. Fitur daftar vaksinasi berfungsi agar masyarakat mengetahui di mana saja lokasi fasilitas kesehatan atau Vaskes yang tersedia untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dari dosis pertama hingga dosis ketiga. Tentunya informasi Vaskes yang ditampilkan yaitu di seluruh provinsi Indonesia. Nah, ada isu dalam penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Terdapat isu di beberapa aspek dalam penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini. Aspek dan isu yang dimaksud yaitu yang pertama ada aspek sistem. Dalam aspek sistem terdapat isu bahwa jaminan keamanan penyimpanan data masyarakat yang telah melakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian ada isu jaminan keamanan dari peretasan. Juga ada aksesibilitas aplikasi yang mudah dan cepat. Kemudian ada isu pada aspek pemerintahan. Nah, isunya yaitu jaminan lembaga terkait mengenai pengelolaan aplikasi Peduli Lindungi, serta koordinasi dan pertanggungjawaban antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, yang ketiga yaitu aspek masyarakat. Dalam aspek masyarakat terdapat isu jaminan keakuratan data masyarakat yang telah divaksin COVID-19. Juga jaminan alternatif akses masyarakat yang tidak memiliki gawai elektronik atau smartphone. Nah, dari isu yang telah dibahas sebelumnya juga kita bisa simpulkan adanya perbaikan yaitu dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 ini melalui penerapan aplikasi Peduli Lindungi, yaitu mutlak dilakukan yang antara lain harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Nah, solusi dari penerapan aplikasi tersebut yaitu dalam aspek pemerintah harus adanya peningkatan keamanan sistem aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian adanya peningkatan transparansi dan pertanggungjawaban lembaga pengelolaan aplikasi Peduli Lindungi.
Juga adanya peningkatan kerjasama antar lembaga dalam pengelolaan aplikasi Peduli Lindungi, serta sosialisasi penerapan Peduli Lindungi kepada kelompok sasaran dan masyarakat luas. Nah, untuk solusi dalam aspek masyarakat yaitu harus adanya peningkatan kesadaran dalam pelaksanaan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 dan harus adanya juga partisipasi aktif dalam penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kesimpulannya adalah pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi yang telah diterapkan pemerintah telah mampu memberikan gambaran mengenai kondisi penyebaran COVID-19 yang ada. Data tersebut setidaknya meliputi 3 hal, yaitu data mengenai jumlah masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di fasilitas publik secara bersamaan, pemetaan penelusuran atau tracing masyarakat terduga terpapar COVID-19, serta informasi data sebaran masyarakat dan zonasi paparan COVID-19 yang mana data tersebut sangat diperlukan guna menyusun kebijakan penanggulangan COVID-19 yang berikutnya. Penerapan aplikasi Peduli Lindungi meskipun secara empiris atau pengalaman nyatanya telah memberi manfaat dalam upaya penanggulangan COVID-19, akan tetapi masih memunculkan isu seperti jaminan keamanan data masyarakat dalam aplikasi Peduli Lindungi, serta sulitnya masyarakat untuk mengakses aplikasi Peduli Lindungi bagi yang tidak memiliki gawai elektronik atau smartphone. Isu tersebut perlu dicarikan solusinya oleh pemerintah agar penerapan aplikasi Peduli Lindungi menjadi lebih baik lagi. Nah, saran aplikasi upaya perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 melalui penerapan aplikasi Peduli Lindungi mutlak dilakukan, yang antara lain yaitu perbaikan sistem perlindungan data masyarakat sehingga tidak ada data masyarakat yang bocor dan penyusunan alternatif bagi masyarakat untuk dapat mengakses aplikasi Peduli Lindungi bagi yang tidak memiliki gawai elektronik atau smartphone. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.